Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami masih dapat beribadah di gereja dan di rumah kami masing-masing, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini kami mau terus belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami seluasnya untuk menerima firman-Mu yang kami akan pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita telah memasuki minggu yang kedua. Kita berbakti di gereja kita masing-masing, tapi saya juga mengerti dan memahami ada di antara jemaat Tuhan yang berbakti di rumah karena kepatuhan SOP. Mungkin yang istri ke gereja, yang suami menjaga anak, atau sebaliknya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kamu tetap setia untuk mengikuti ibadah walaupun berada di rumah masing-masing. Saudara, pada pagi hari ini kita mau bercakap tentang mendua hati. Tema firman Tuhan, berhenti mendua hati. Mari saya baca dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 hingga 8, dan juga pasal 4, ayat yang ke-8. Saya baca dan jemaat boleh rujuk firman Tuhan, lihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi jika Anda ada di antara kamu yang ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya baca dalam ayat yang ke-8, pasal yang ke-4. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mendua hati itu saudara bercakap tentang kesetiaan yang bercabang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam Alkitab ini, khususnya dalam Yakobus ini, mendua hati itu diterjemahkan sebagai double-minded. Bermaksud saudara, hatinya bukan juga mendua, tapi pikirannya juga terbahagi, double. Mau yang ini atau mau yang ini, ikut yang ini, tapi mau juga ikut yang ini. Inilah yang dikatakan mendua hati atau double-minded. Nah saudara, dalam firman Tuhan pada pagi hari kita mau belajar dua hal melalui petikan ini. Karena saudara, saya yakin percaya apabila saya meneliti dan melihat latar belakang surat Yakobus ini, saudara, surat Yakobus ini ditujukan kepada 12 suku jemaat yang ada di perantauan. Nah, berada di perantauan itu merupakan mengalami pelbagai pencobaan,
mengalami berbagai penolakan. Dan pencobaan ini yang akan mengakibatkan mereka mendua hati. Makanya di dalam ayat yang kedua, di sana penulis secara langsung menulis tentang pencobaan. Sebab sekali lagi saya katakan pencobaan inilah merupakan salah satu punca orang-orang atau manusia itu boleh mendua hati mereka. Saya baca dalam ayat yang kedua dan keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara dengar sini baik-baik. Oleh karena pencobaan itu boleh menyebabkan jemaat Tuhan mendua hati. Makanya saudara, anggaplah pencobaan itu satu kebahagiaan. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, perkataan jatuh di sini dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai face, maksudnya berhadapan. Dalam Alkitab kabar baik disebut mengalami. Nah, saudara, makanya dalam ayat ini perkataan jatuh saya boleh katakan seperti ini. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu berhadapan dengan pencobaan atau mengalami pencobaan. Karena kata jatuh kalau kita terjemahkan di dalam ayat di dalam kehidupan manusia kita sekarang ini, perkataan jatuh itu ya sudah habis, jatuh di dalam pencobaan. Tetapi ayat yang sebenarnya diterjemahkan tuh apabila kita berhadapan dengan pencobaan. Firman Tuhan berkata, anggap itu satu kebahagiaan. Ini salah satu cara, saudara, apabila kita berhadapan dengan pencobaan. Karena saya mau katakan sekali lagi, pencobaan itu merupakan salah satu, menurut petikan ini, orang akan menjadi mendua hati atau double minded. Kita harus belajar untuk melihat pencobaan itu atau pergumulan itu dari sudut yang positif. Memang saudara, agak sukar, apalagi kalau pencobaan itu melibatkan kehidupan kekeluargaan kita. Apalagi kalau pencobaan itu melibatkan kehidupan pribadi kita, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Kata pencobaan di sini dalam kata aslinya itu membawa maksud pencobaan sesuatu yang datang dari luar ke atas kehidupan kita. Apakah itu mungkin kemiskinan? Apakah itu mungkin penganiayaan? Saudara, di musim sekarang ini, saudara, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang boleh menyebabkan umat Tuhan mendua hati. Seperti yang saya katakan tadi, mendua hati itu membawa maksud kesetiaan yang bercabang, tidak ada pendirian, dan mulai melarikan diri dari Tuhan. Ada banyak pencobaan yang datang. Apakah itu pencobaan dari segi keuangan kita? Atau itu pencobaan dari segi tekanan kehidupan kita? Pencobaan daripada anak-anak atau suami istri kita, saudara. Orang yang berhadapan dengan pencobaan seringkali mendua hati. Seringkali ingin bertindak sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Seringkali bertindak sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Seringkali berjalan sendiri dan tidak mempedulikan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Saudara, perkara yang pertama, apabila kita berhadapan dengan pencobaan, anggap pencobaan itu menurut firman Tuhan suatu kebahagiaan. Sebab kata firman Tuhan, pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dan akhirnya buah yang matang itu akan menjadikan kita sempurna. Saudara yang saya kasihi, satu hal yang perlu kita ingat. Jangan kita pernah menganggap bahwa pencobaan yang kita terima itu datang dari Tuhan. Karena Yakobus sekali lagi menulis di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, apabila kamu dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai sesiapapun. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan anggap bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai saudara dan saya. Tapi mari kita hadapi saudara. Hadapi pencobaan itu. Karena menurut firman Tuhan, apabila kita dicobai, berhadapan dengan pencobaan, anggap itu suatu kebahagiaan. Pasti ada sinar yang akan menunggu di hadapan. Saya teringat, saudara, akan Yusuf. Apabila dia melalui begitu banyak pencobaan, dia dibuang, dijual oleh abang-abangnya. Dan akhirnya dia berkata kepada abangnya, kamu merekakan kejahatan kepadaku. Tapi Tuhan merekakan, membuatnya menjadi suatu kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Sangat indah, saudara. Makanya saudara, jangan takut menghadapi pencobaan. Jangan takut menghadapi tantangan. Pandang dan lihat pencobaan itu dari sudut pandang positif. Perkara yang kedua yang harus kita pelajari bersama ialah bahayanya mendua hati ini, saudara. Sangat bahaya. Saya baca di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara, di sini Tuhan, Alkitab memberikan satu peringatan kepada kita. Bahayanya kita mendua hati. Bahayanya kita apabila kita beribadah kepada Tuhan, tapi pada masa yang sama juga kita memikirkannya kejahatan. Saudara, orang yang telah jatuh dalam pencobaan, saudara, seringkali memakai topeng ke dalam gereja. Orang yang telah mendua hati, seringkali memakai topeng untuk masuk ke dalam gereja. Dan menurut firman Tuhan, orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang mendua hati masuk ke gereja beribadah kepada Tuhan, memuji dengan bibir, memuji Tuhan. Tapi kata Yakobus sekali lagi, dengan bibir juga keluar segala macam kejahatan. Itu tidak mungkin, saudara. Orang yang mendua hati, bagaimana mungkin saya beribadah dan melayani Tuhan, tapi pada masa yang sama saya juga melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa. Itu tidak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan pernah tenang. Alkitab katakan. Dan dia diibaratkan seperti seorang yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Begitulah gambaran kehidupan orang yang mendua hati. Bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan mimbar di hadapan. Saya bagi contoh, mana mungkin kamu boleh melayani, kamu memuji, menyembah Tuhan, memimpin pujian, bermain musik, rebana di hadapan. Tapi pada masa yang sama kita mendua hati, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kehidupan kita, saudara, jauh dari Tuhan.
masih mendua hati. Saya yakin percaya bagi mereka yang sedang berumah tangga, kamu tentu tidak mau kalau pasangan kamu itu mendua hati. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita sembah itu, saudara. Bahaya mendua hati. Firman Tuhan berkata, kehidupan orang yang seperti ini, saudara, tidak akan pernah tenang. Makanya di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan berkata bahwa mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, bahaya orang yang mendua hati, sehingga Alkitab memberikan satu nasihat atau petunjuk kepada kita bahwa orang yang mendua hati ini wajib bertobat, mendekat kepada Tuhan, menyucikan diri di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki double-minded, beribadah kepada Tuhan, tapi juga melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhenti mendua hati. Hanya Yesus, hanya Tuhan, itu sudah cukup. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ingat, hanya Tuhan saja. Pada waktu kita melayani Tuhan, ingat, hanya Tuhan saja. Pada waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan, ingat, hanya Tuhan saja. Pada waktu kita mengalami kesakitan-kesakitan, penyakit-penyakit telah didoakan, tidak sembuh-sembuh, ingat, hanya Yesus saja. Jangan pernah terfikir untuk berpaling dari Yesus. Alkitab berkata bahwa orang yang mendua hati itu harus menyucikan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berhenti mendua hati. Fokus dan arahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan tidak mendua hati, saudara dengar baik-baik, sungguh pun kita berada di dalam gelombang, sungguh pun kita berada di tengah gelombang yang kuat, itu tidak akan pernah menggugat iman kita, bahkan tidak akan pernah menjatuhkan kita, karena Tuhan itu menolong saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan membuka tangan untuk saudara dan saya. Berhenti mendua hati, berhenti double-minded, dan tetap fokus kepada Tuhan. Saya mendorong kepada jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari bertobat kepada Tuhan. Mari menghampiri Tuhan. Sungguh-sungguh kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mendua hati. Kami seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan kami sembunyikan itu dari manusia. Tapi Engkau melihat hati kami. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami ingin bertobat. Kami ingin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini mengambil tempat dalam setiap hati kami. Supaya pada waktu jemaat-Mu mendengar, mereka benar-benar diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan iman percaya mereka. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar, yang ada di rumah, atau dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.